Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusya Naufal Muzaki, NIM 35. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari ekonomi kelembagaan. Yang pertama kali, saya akan menjelaskan tentang sejarah, yaitu pada tahun 1980-an, ketika liberalisasi menjadi salah satu hal yang sangat berpengaruh dalam ekonomi internasional. Pemikiran klasik atau neoklasik mendapatkan tempat yang luas untuk menyebarluaskan pemikirannya. Pembahasan tentang institusi atau kelembagaan mulai berkembang dalam ilmu ekonomi. Hal tersebut dikarenakan sudah semakin banyak ekonom yang menyadari bahwa kegagalan pembangunan ekonomi pada umumnya disebabkan oleh kegagalan institusi. Perkembangan tentang kajian peranan institusi di dalam pembangunan ekonomi tersebut melahirkan suatu cabang baru ilmu ekonomi yang dikenal dengan ilmu ekonomi kelembagaan, atau dalam bahasa Inggrisnya institutional economic. Ekonomi kelembagaan ini menekankan analisisnya pada pengaruh biaya transaksi atau transaction cost. Menurut North pada tahun 1991 dalam Arsyad 2010, institusi atau kelembagaan adalah aturan-aturan constraint yang diciptakan oleh manusia untuk mengatur dan membentuk interaksi politik, sosial dan ekonomi. Aturan-aturan tersebut terdiri dari aturan-aturan formal, misalnya peraturan-peraturan, undang-undang, dan konstitusi, dan aturan-aturan formal, misalnya norma sosial, konvensi, adat istiadat, dan sistem nilai, serta proses penegakan aturan tersebut atau enforcement. Secara bersama-sama, aturan-aturan tersebut menentukan struktur insentif bagi masyarakat, khususnya perekonomian. Aturan-aturan tersebut diciptakan manusia untuk membuat tatanan order yang baik dan mengurangi ketidakpastian di dalam proses pertukaran. Lembaga sendiri dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu lembaga formal dan non-formal. Lembaga formal adalah kumpulan dua orang atau lebih yang memiliki hubungan kerja rasional dan mempunyai tujuan bersama. Biasanya mempunyai struktur organisasi yang jelas. Contohnya, perseroan terbatas, sekolah, pertanian, partai politik, badan pemerintah, dan sebagainya. Untuk lembaga non-formal adalah kumpulan dua orang atau lebih yang mempunyai tujuan bersama dan biasanya hanya memiliki ketua saja. Contohnya, arisan ibu-ibu, rumah tangga, belajar bersama, dan sebagainya. Lalu untuk tujuan kelembagaan berisi sekelompok orang yang bekerja sama dengan pembagian tugas tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan peserta kelompok dapat berbeda-beda, tetapi dalam organisasi menjadi satu kesatuan. Kelembagaan lebih ditekankan pada aturan main atau the rule dan kegiatan kolektif untuk mewujudkan kepentingan umum atau bersama. Kelembagaan menurut beberapa ahli sebagai dilihat dari kode etik dan aturan main, sedangkan sebagian lagi dilihat pada organisasi dengan struktur, fungsi, dan manajemennya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.